Shalom anak-anakku ini kasih Tuhan, apa kabar kalian semua? Bapak berdoa kiranya kalian senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan, perlindungan dan berkat Tuhan. Anak-anakku ini kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen ya, untuk SMP kelas 7 dan kelas 8. Jadi untuk kelas 7 dan 8 ini materinya sama ya anak-anakku ini kasih Tuhan, mid semester ganjil ya. Haleluya, anak-anakku ini kasih Tuhan, hari ini sebelum kita belajar, kita mau sama-sama untuk memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang kita naikkan kepada Dia. Anak-anakku ini kasih Tuhan, ya, begitu banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya, salah satu yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan adalah dengan cara kita memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Di layar monitor ini ada lagu yang sudah Bapak siapkan, yaitu dengan judul Kasih yang Terindah. Ya, lagu ini melukiskan kasih Tuhan itu begitu luar biasa, karena kasih Tuhan itu tidak ada duanya, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dia rela tinggalkan sorga, dia turun ke bumi menjadi manusia, dan dia menjadi juru selamat, ya, yaitu Yesus Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, yang dulunya kita berdosa, yang harusnya dihukum, tetapi karena kasih-Nya, dosa-dosa kita dihapus, dosa-dosa kita disucikan. Oleh karena itu kita dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya, inilah kasih yang tidak ada taranya. Oleh karena itu mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Jangan ada anak-anak yang tidak menyanyikan lagu pujian ini. Jangan dilewati, semua harus menyanyikan pujian ini untuk Tuhan. Haleluya. Bapak yakin dan percaya semua ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan sikap doa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku mengalir di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dari awal, katakan kasih yang terindah. Haleluya, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih Tuhan yang luar biasa. Kita kagum atas kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dia rela mati, menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah, tubuhnya hancur, ya, untuk menebus dosa kita. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari sebelum kalian belajar, kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan dan tutup matamu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan masih berikan. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, bahkan kesempatan kami untuk lagi belajar. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan pembelajaran ini dalam pimpinan, penyertaan, dan berkat Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati setiap kami Tuhan, memberkati setiap anak-anak Tuhan, supaya tetap ada sukacita, ada damai sejahtera, ada antusias dan semangat untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa, berkati anak-anak-Mu Tuhan, di dalam mengikuti pelajaran ini Tuhan, supaya Engkau memberikan roh hikmat yang daripada Tuhan, roh kudus yang menolong mereka untuk mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu yang Tuhan Engkau ajarkan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ajar mereka untuk melakukan setiap perintah kebenaran firman Tuhan, karena firman berkata, berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar tetapi melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembelajaran kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, tetap semangat. Haleluya. Bapak berdoa supaya roh yang dari Tuhan itu memampukan kalian untuk senantiasa setia untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita masih ada di dalam bab 1, yaitu indahnya mengampuni, ya. Kalau minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengapa kita harus mengampuni, ya, dengan panjang lebar. Bapak yakin dan percaya kalian masih ingat. Amin. Kita harus
mengampuni karena itu adalah perintah Tuhan yang harus kita taati, ya. Oke. Hari ini Bapak meminta kalian untuk membaca, ya, untuk membaca materi pelajaran yang Bapak bagikan. Hari ini Bapak tidak akan menjelaskan, memberikan penjelasan panjang lebar, tetapi Bapak meminta kalian untuk membaca secara mandiri, secara sendiri, ya, membaca materi-materi yang ada di slide-slide yang sudah Bapak siapkan ini, anak-anakku ini kasih Tuhan. Kalian baca dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dan coba pahami ya apa yang diuraikan di dalam materi-materi ini. Bapak yakin dan percaya kalian akan bisa memahami dan mengerti apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang mengampuni ini. Kalau kalian benar-benar melakukan firman Tuhan di dalam hidup kalian tentang mengampuni ini, wah luar biasa. Bahwa mengampuni itu sungguh indah, ya, membuat hidup kita indah, membuat hidup kita tenang, membuat hidup kita damai. Nah, di dalam pelajaran ini ada contoh-contoh orang-orang yang mengampuni, ya. Kalian kalian ingat ya tokoh-tokoh yang ada di dalam materi-materi ini, karena nanti akan Bapak memberikan soal-soal, ya. Jadi kalau bisa, ya bukan kalau bisa ya, kalian saat membaca, kalian sediakan alat tulis kalian, kalian rangkum ya, mana yang penting, ya kata-kata yang penting, kalimat-kalimat yang penting ya untuk kalian ingat ya. Dan itu nanti akan menjadi bahan Bapak untuk membuat soal ya, untuk ujian. Anak-anak ini kasih Tuhan, inilah slide yang pertama ya, pertama. Judulnya selanjutnya ini bagian A, pengantar ini kalian baca semua ya, baca semua. Di sini ada tokoh namanya Nelson Mandela. Ini adalah salah satu aktivis ya, pejuang keadilan ya untuk kaum kulit hitam di Afrika Selatan ya. Dia untuk memperjuangkan orang-orang yang kulit hitam itu sampai dia bisa masuk dalam penjara, dan di dalam penjara juga dia diperlakukan dengan tidak baik ya, ada yang kasar ya namanya di dalam penjara. Tetapi kita melihat nanti, kalian dapat melihat di sini bagaimana Nelson Mandela ini ketika dia memenangkan suatu pemilu dan dia diangkat menjadi seorang presiden, dan ketika dia sudah dilantik ada orang yang dia undang, dan orang itu adalah orang yang pernah menyakiti hidupnya, orang yang pernah melukai dia, tetapi itulah yang dilakukan ya. Kita bisa belajar dari Nelson Mandela ya. Oke, selanjutnya kalian nanti mengerjakan tugas ini ya. Yang kalian tugas ini udah Bapak kasih nomor ya, ada nomor 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab. Ya, nanti ini yang kalian kerjakan dan kalian kirim ke Google Classroom ya. Tulis soalnya dulu ya. Contohnya nomor 1, tuliskanlah pemahamanmu tentang arti mengampuni. Ya, nanti kamu tulis pemahaman kamu tentang mengampuni. Nah, makanya nanti kalian baca semua slide sesudah ini nanti terus ya, kalian baca terus supaya kalian bisa mengisi tugas ini. Tulis soalnya baru jawabannya ya. Bapak mau kalian tulis soalnya juga, jangan cuma jawabannya, tulis soalnya dan jawabannya. Dan di lembar kerja kalian Bapak minta tolong ditulis nama ya, karena nama akun kalian ya yang kalian pakai dengan nama aslinya seringkali tidak sama. Oleh karena itu, untuk mempermudah Bapak mengoreksi, tolong dikasih nama di setiap lembar kerja yang kalian kirim ke Google Classroom. Oke, lanjut. Ini kalian baca ya. Kegiatan 2 ini baca, nanti kalian akan menemukan arti mengampuni itu apa ya. Terus kalian nanti juga akan mendapatkan satu
kendala. Kenapa sih orang itu susah mengampuni? Ini dijelaskan di sini ya. Terus apa ya? Di dalam sini juga mengampuni itu adalah sebuah keputusan yang harus kita buat di dalam hidup kita. Jadi mengampuni itu merupakan keputusan yang harus kita ambil ya, bukan menunggu keputusan orang lain ya, tapi keputusan kita. Ya, kalau di sini juga kita akan dijelaskan dengan mengampuni itu kita akan dibebaskan dari beban ya, rasa benci, ya sakit hati, sehingga kita bisa benar-benar menemukan kedamaian dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya kalian baca juga itu materi ini ya, apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati ya, itu ada dua, membebaskan diri kita. Kenapa kita harus mengampuni? Yang pertama itu membebaskan diri dari beban kebencian, menggantinya dengan damai sejahtera ya. Tentunya setiap kita rindu bahwa hidup kita akan mengalami ketenangan. Oleh karena itu, lepaskan pengampunan ya. Dengan melepaskan pengampunan kita melepaskan beban kebencian dengan menggantinya dengan damai sejahtera. Bukan berarti yang kedua ini bukan berarti bahwa ketika kita mau mengampuni terus kita itu tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Artinya ya kita harus punya hikmat ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kita mengampuni, tetapi jangan biarkan juga hati kita ini terluka ya. Perlu hikmat ya, perlu hikmat untuk menghadapi orang-orang yang suka melukai kita ya. Ya, bukan berarti kita selalu mau dilukai, bukan ya. Oke. Baca, nanti kalian akan menemukan dan memahami setiap apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, ini bagian C adalah bagaimana mengampuni. Di sini dijelaskan ya. Kenapa itu seseorang kecewa, tidak bisa mengampuni. Nah, di sini kita akan diajarkan bagaimana cara mengampuni ya. Selanjutnya, nah ini juga baca. Nah, tolong baca dengan teliti, dengan sungguh-sungguh kalimat-kalimat yang penting, pesan-pesan yang penting dari firman Tuhan itu, atau tokoh-tokoh yang ada di dalam uraian-uraian ini, kalian tulis ya, kalian ingat, karena tokoh-tokoh itu akan keluar di ulangan nanti. Haleluya. Oke, anak-anakku yang dikasih Tuhan, inilah materi yang Bapak berikan hari ini yang perlu kalian baca dan kalian kerjakan tugas-tugasnya tadi ya. Bapak tunggu tugas-tugasnya dikirim ke Google Classroom. Tetap semangat ya. Haleluya. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian dimanapun kalian berada. Ya, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa kepada Tuhan. Mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena hari ini kami sudah diajarkan oleh kebenaran firman-Mu bagaimana kami harus mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kami harus membebaskan, melepaskan pengampunan, karena itulah yang Tuhan kehendaki, karena itulah yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami Tuhan. Karena dengan mengampuni Tuhan, kami melepaskan segala beban kebencian, beban dendam di dalam hidup kami yang tidak menjadikan hidup kami tenang, menjadikan hidup kami tentram, tetapi dengan melepaskan pengampunan di dalam kehidupan kami untuk orang-orang yang sudah menyakiti, melukai, dan mengecewakan hati kami akan menemukan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami, dan hidup kami akan diberkati Tuhan, karena langkah hidup kami akan semakin ringan untuk melangkah ke depan menuju masa depan yang cerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa mengubah masa lalu kami, tetapi
kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang ada di rumah-rumah, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, umur yang panjang Tuhan. Berkati mereka roh takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan, roh hikmat, dan roh kepintaran dan kecerdasan. Hamba berdoa untuk keluarga mereka, orang tua mereka, saudara mereka, berkati khusus orang tua mereka, kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkati dalam pekerjaan dan usaha mereka, lindungi mereka, jaga mereka Tuhan, segala roh jahat, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, bahkan virus-virus corona, kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat yang daripada Tuhan dan kasih karunia-Nya yang Tuhan limpahkan di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan dan pertolongan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup pertemuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih anak-anakku yang dikasih Tuhan sudah memperhatikan dan mengikuti pelajaran agama hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Haleluya, haleluya.